apa kewajiban kita, apa perilaku yang seharusnya kita lakukan. Itu terakhir kita sama-sama kan ketahui. Terlebih lagi kalau memang ingin terkategorikan sebagai ulama akhirat. Nah, sekarang kita akan bahas anjuran dari syariat yang dituangkan dalam kitab ini oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa yambaghi lil alimi bi umuri dinid dhahirati an yudhifa ila dzalik al-ilmu bil akhlaqil batinah. Dikatakan di sini wa yambaghi, dan dianjurkan, lil alimi, untuk orang yang alim, bi umuri din, khususnya alim berpengetahuan, berwawasan dalam ilmu agama. Ini khusus untuk ulama-ulama yang lebih memperdalam ilmu agamanya, yang dimana ilmu agama yang dia miliki adalah ilmu zahir. Makanya dikatakan di sini lil alimi bi umuridin adz-dzahirah. Secara kita tahu bahwa ilmu zahirah itu atau ilmu zahir, ilmu yang nampak itu ilmu yang dilakukan keseharian, seperti ilmu fikih, ilmu syariat, hukum-hukum, perilaku dalam keseharian. Itu perlu untuk disandingkan dengan ilmu zahir tadi. Apa yang kita lakukan dalam hukum-hukum, misalkan hukum kewajiban kita melakukan sholat, ya, kewajiban kita belajar, atau mungkin kesunahan-kesunahan yang lain dan lain sebagainya, katanya harus disandingkan dengan ilmu lain. Ilmu apa? Al ilmu bil akhlaqil batinah, akhlak di dalam hati atau akhlak di dalam diri. Jadi sholat dilakukan perlu ada penyandingnya. Jadi jangan hanya merasa sholat itu menggugurkan dosa. Dia harus merasa bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban yang dimana itu adalah bentuk penghormatan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada akhlak, ya. Al-batinah yang memang secara batin, min sifatil qulubi, yang terkategorikan dari sifat-sifat hati seseorang. Wal ilmu bi asraril a'mal, dan juga harus dia ketahui juga ilmu tentang rahasia-rahasia amalan, fadilah-fadilah amalan tadi. Wal ilmu bil asraril a'mal wa afatiha, dan juga ilmu apa yang memang menjadikan buruk dari yang diamalkannya. Jadi sederhananya begini, orang kalau ngerjain atau cari ilmu fikih, sederhananya begini. Orang kalau ngaji ilmu fikih atau orang belajar tentang ilmu sosial, ilmu untuk kehidupan sehari-harinya, yang nampak dalam kehidupan sehari-hari, jangan hanya melakukan apa yang diarahkan dalam ilmu kesehariannya itu. Tapi Tapi harus belajar juga bagaimana kondisi hati untuk menerimanya, atau untuk sedang melakukannya. Juga apa rahasia di balik itu semua. Karena apa? Karena kalau hanya melakukan, mungkin kemudian hari kalau nggak ada hati yang tulus, yang ikhlas, yang bahagia, yang senang dan lain sebagainya, jenuh. Nah kan setan kerjaannya begitu, bikin jenuh, bikin bosan. Makanya tiba-tiba nggak mau aja ngaji lagi, atau nggak mau ngelakuinnya lagi. Terus dilanjut, wal ilmu bil wa'di wal wa'idi. Yang itu wayan bagi dan almi ayat kuda hadisah. Yang mana? Yang di bawahnya tuh. Ayat kuda hadisah. Iya, kayaknya ini udah ada. Ya, udah itu. Udah emang pada udah di berapa kali ulang memang. Ya. Terus oh ini. Ya, tandanya di dia itu udah ya? Ya udah ya. Ah itu. Sekarang wayam bagi lil alimi ayyakuna hadithuhu ma'al amati. Dan dianjurkan, oke, itu diulang dari berarti yang kemarin ya udah ya. Kita nggak bejana tuh Bang Sul. Ya tuh. Kalah cicing wae nya tuh. Ya diulang-ulang nggak apa-apa, nggak kelar-kelar bebe. Nggak kelar-kelar, ini udah berapa kali ulang gitu ya kan? Nah ini yang tadi kita simpulkan dulu, yang dimana kita ngaji, kita ambil aja ngajinya, cari ilmunya. Cari ilmu itu bukan cuma kita harus ngelakuin apa, bukan, tapi kita harus tahu akhlak menghadapi apa yang kita amalkan itu seperti apa. Sholat, makanya banyak orang yang nanya kalau seumpama pengen sholat kayak gimana, kok nggak khusyuk-khusyuk. Orang banyak sholat itu nggak bisa khusyuk, kenapa? Karena datangnya itu tidak ada takzimnya. Karena dia pikir hanya untuk sholat aja udah.
Coba kalau pas pengen sholat, abis wudhu aja mempersiapkan dirinya untuk jalan, bahasanya tertunduk, ya kan? Dan merasakan dari sehabis wudhunya itu bahwa dia ingin menghadap yang maha kuasa, ya. Dalam bacaannya dia tahu artinya, tahu maknanya, yang dimana diserap dalam dirinya. Ingat semuanya, bisa khusyuk. Nah, bisa khusyuk ya karena apa? Sholatnya udah kewajiban, kemudian baru beratnya. Nah, itu dia. Lanjut sekarang, wayam bagi lil alimi, dan dianjurkan untuk orang yang alim selain yang tadi katanya ayyakuna hadithuhu ma'al amati, katanya apabila dia duduk dengan orang-orang awam atau apabila dia duduk dengan orang-orang yang umum, ucapannya ayyakuna hadithuhu, hendaknya ucapan-ucapan yang diucapkannya itu ma'al amah, ketika duduk bersama orang-orang pada umumnya, fi hali mukhalatatihi, ketika dia bercengkrama, wa mujalasatihi, iya duduk ini. Lahum katanya, ketika dia sengaja duduk atau memang mereka orang-orang umum itu datang duduk, fi bayanil wajibati wal muharram, membicarakan kewajiban-kewajiban dan keharaman-keharaman. Jadi kalau udah berilmu, ente udah dititipin ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban. Makanya kadang-kadang kalau semua orang tahu kita ternyata ngaji, punya ilmu, apalagi udah di ustad-ustad, pada segan duduk sama kita. Kalau masih pakai atribut, ya tuh. Wah, iya masih diceramahan, ya kan? Ya karena memang orang yang dititipkan ilmu punya kewajiban untuk itu. Kewajiban untuk menyampaikan apa kewajiban untuk kita. Misalkan antara kewajiban dan keharaman, obrolan panjang di tongkrongan, misalkan, ya, obrolan panjang di tongkrongan, waktunya sudah masuk waktu sholat. Nah kita langsung ajakin, yuk sholat dulu. Kenapa? Wajib, sholat. Ya, wajib. Beritahukan kewajiban itu. Udah gitu keharaman. Contoh ini contoh. Banyak hal-hal yang lain menjadi kewajiban. Udah gitu contoh yang haram. Misalkan pas di tongkrongan ada yang mau ngomongin orang, ngegibah orang, memfitnah orang. Katakan, jangan ngegibah. Kenapa? Haram. Ya, nggak boleh, dosa. Itu ada kewajiban atau dianjurkan untuk orang alim itu memberitahukan itu. Wa nawafil ta'at. Ditambahnya lagi dianjurkan. Ini dianjurkan untuk apa? Kalau ngomongin kewajiban dan keharaman itu wajib hukumnya. Tapi dianjurkan selalu membicarakan itu, menegurnya, kan itu. Dan juga wa nawafilut ta'at, kesunahan-kesunahan dalam ketaatan. Wa dzikrus tsawab katanya wal iqab. Dan juga menceritakan tentang adanya pahala atau balasan siksa. Alal ihsani wal isaah, terhadap perbuatan baik dan perbuatan buruk. Wa yakunu kalamuhu ma'ahum bi ibaratin gharibah, dan usahakan ketika berbicara dengan mereka, dengan orang-orang pada umumnya, orang-orang awam yang tidak ngaji sama sekali, berbicaralah dengan mereka itu bi ibaratin gharibah, dengan tata bahasa yang sederhana, yang simple, yang ringan. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa akademis kalau lagi ngobrol dengan orang awam. Lah kalau ngobrol sama orang awam pakai bahasa akademis, udah mah mikir untuk itu bahasa itu artinya apa, udah gitu dia mikir kalimat artinya apa, diolah lama dan lain sebagainya. Jadi ngobrolin bahasa yang simpel, wadihah, yang sekiranya jelas bahasa tersebut. Ya'rifunaha wa yafhamunaha. Sekiranya orang awam tadi kalau kita ucapkan sesuatu langsung paham, langsung tahu. Jadi contoh yang sudah dikenal aja pada khalayak ramai gitu. Jelas ya? Wa yazidu bayanan lil umuri katanya, dan tambahkan lagi penjelasan-penjelasan untuk perkara allati yang mana ya'lamu annahum mulabisuna laha. Dia sadar bahwa dia atau orang-orang yang ada yang duduk bersamanya itu ternyata melakukan atau pelaku-pelaku hal-hal yang memang dibahasnya. Misalkan di lingkungan banyaknya, wah kalau udah ngegibah itu rame betul. Obrolin yang sesuai. Di sini pada sukanya gibah. Ada orang-orang yang memang suka bahasanya apa?
bertengkar, ucapkan bagaimana buruknya pertengkaran dan lain sebagainya, buruknya qati'ur rahim dan lain sebagainya. Atau ada di daerah yang memang judi, mabuk-mabukan, obrolkan tuh, singgung itu semuanya. Nah memang nih, dengar baik-baik, ulama mah disuruh nyinggung, ya, ulama disuruh dengar baik-baik, bukan aneh. Benar. Kan di sini dikatakan wa yakunu mana tadi? Wa yazidu bayanan lil umuri, dan menambahkan penjelasan-penjelasan dalam ucapannya itu untuk perkara-perkara allati, yang mana perkara tersebut yang perlu dijelaskan, ya'lamu annahum, bahwa dia tahu, orang-orang awam tahu bahwa mereka mulabisuna laha, kebiasaan melakukan perkara tersebut. Jadi kan kurang lebih kalau diartikan sindir orang-orang yang ngelakuin yang seharusnya diperbaiki dari perilaku itu. Jadi disuruh sama siapa? Sama syariat. Nah di kitabnya, pedomannya. Walaupun tidak boleh ada niatan untuk menjindir individu pada umumnya daerah, ya. Tidak boleh untuk menyindir orang secara individu, menyinggung orang itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud di sini sindiran itu yang memang secara umum. Jelas ya? Ingat baik-baik, yang Anda ingatkan itu tadi memang disuruh untuk nyindir, tapi bukan nyindir individu. Nyindir secara umum, global. Jadi kalau nyindir secara khusus, secara individu bagaimana? Salah. Ingat, bukan ulama namanya kalau begitu. Terus dilanjut lagi. Wala yaskut hatta yas'alu an syai'in minal ilmi, dan jangan diem sampai orang bertanya tentang ilmu. Ya, kalau jadi duduk-duduk, kalau jadi ulama, antum nih, ya. Jadi antum udah pada berilmu semuanya, kalau duduk sama orang-orang lagi di tongkrongan ini, jangan diem-dieman aja, nongkrong doang diem-dieman. Lah udah kayak musuhan. Iya kan? Udah kayak musuhan kan? Duduk diem-dieman. Apalagi kalau udah sambil nunduk, semuanya nunduk. Rata nunduk. Gerasi nunduk memang. Ya, jangan. Kalau ente berilmu atau kita berilmu, Allah titipkan ilmu, maka kita jangan diam. Ucapkan sesuatu, ceritakan sesuatu, arahkan untuk sesuatu. Ngomong aja udah, atau menjelaskan sesuatu. Cerita dirinya sendiri. Waktu ngaji dapetin ilmu tentang ini. Dengan cerita. Jangan diem sampai dia merasa penasaran dan bertanya tentang ilmu. Atau langsung aja itu nggak ada permasalahan dalam kehidupan, atau apa kek, atau cerita apa kek, ada keluhan kek, ada curhatan apa segala macam, tanya. Karena dianjurkan untuk dia tidak diam sampai orang yang duduk bersama dia itu dengan orang alim tadi bertanya akan sesuatu. Coba bayangin, orang alim, ya. Beda orang alim dengan orang soleh doang, beda. Orang soleh diem aja, karena apa? Dianjurkan berzikir sudah. Orang soleh dianjurkannya cuma zikir. Tasbih siapkan yang agak panjang, ya kan? Kalau orang soleh duduk bersama orang ramai, ya diam aja, ya. Karena dia akan sibuk dengan zikirnya. Orang alim nggak boleh diem, ngoceh memang. Ini orang ngapa ngoceh mulu, ya kan? Karena memang dianjurkan untuk itu, bertanya. Wa huwa ya'lamu annahu muhtajun. Itu pun kalau ini orang alim tahu orang awam nih lagi banyak kebutuhan untuk solusi kehidupan. Jadi ada permasalahan dalam kehidupannya, namun dia tidak tahu harus bertanya kemana, ya kan? Atau juga bingung mau mulai ceritanya dari mana. Nah, makanya orang alim itu harus melihat kondisi orang awam pada itu. Nah kalau semua kondisinya kagak pada butuh ya tentang ilmu, ya udah diamin, karena mereka tidak butuh. Kalau nggak butuh ngapain dikasihin terus, ya nggak? Lebih baik kita memberikan kepada yang memang membutuhkan. Makanya wa huwa ya'lamu, dan orang alim tersebut tahu annahum muhtajuna ilaihi, ya, sangat butuh atau butuh untuk ilmu, wa mutarruna lahu, dan juga sangat butuh, darurat kebutuhannya itu, urgent. Kenapa? Fa inna ilmahu bidzalika su'alun minhum bilisanil hal. Karena ketika orang awam bertanya, itu tandanya dia ingin mengetahui sesuatu dengan kondisi yang dihadapi. Jadi ketika bertanya tentang sesuatu, berarti itu adalah pertanyaan yang real dia hadapi. Walaupun terkadang ada orang awam kan aneh-aneh pertanyaannya kan.
ada segala bumi datar ditanyain. Yang kagak dibutuhin gitu. Udah gitu apaan lagi tentang ya bahasanya apa? Taruhlah nanyain dulu malaikat yang di sebelah mana ditanyain, ya kan? Atau apa? Yang belum atau kalau dibilang belum dibutuhkan. Tidak banget dibutuhkan untuk diketahui gitu. Orang awam kan aneh-aneh nanyanya, ya kan? Ada aja gitu. Nah, tapi kebanyakan orang awam ya bertanya ya sesuai aja. Ya paling-paling yang ditanyain misalkan tentang orang lain itu gimana itu kalau sholat orang sholat katanya pakai kaos yang apa namanya ada corak-coraknya, benar apa kagak sih? Pertanyaan bukan dirinya, untuk pertanyaan orang lain. Padahal dirinya punya banyak masalah nih, ya dirinya sendiri punya banyak masalah, tapi nanyanya perilaku orang lain, benar nggak? Nah itu kebanyakan orang awam begitu. Tapi nggak apa-apa jawabin, biar nanti kembali kepada diri. Wal amatu qad ghalaba alaihim tasahul. Kenapa kok kita harus mendengarkan keluhan-keluhannya? Kenapa orang alim harus menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang ditanyakannya? Karena wal amatu qad ghalaba alaihim tasahul. Karena orang-orang awam ya pada umumnya, orang-orang pada umumnya katanya qad ghalaba alaihim itu kebanyakan dari mereka at-tasahul menyepelekan untuk perkara-perkara ilmu. Orang-orang pada umumnya menyepelekan ilmu. Dia tidak mementingkan lagi harus gimana melakukannya, enggak. Ya, terlebih lagi dikatakan di sini menyepelekan bi amri dini katanya ilman wa amalan. Ya, orang pada umumnya orang-orang itu menyepelekan untuk urusan agama, baik itu secara ilmunya atau amalnya. Jadi, banyak orang-orang awam di luar sana nggak mau tahu deh. Apalagi kalau semua orang awamnya itu udah pernah ngaji, udah gitu dengarnya pas ngaji orang tahu, ya nggak ngerjain, double dosanya. Wah udah suka gitu kan, ada alasan nggak mau ngaji gara-gara kalau nanti tahu nggak diamalin 2 kali lipat dosanya. Jadi nggak mau ngaji, dia nggak tahu tuh kalau nggak ngaji 3 kali lipat dosanya. Ayo loh, mau kemana lari kan? Mendingan ente ngaji, seenggak-enggaknya 1 dosa terlepaskan, tinggal 2 dia lepaskan. 2 dosa dilepaskan, amalkan, selesai. Jadi pahalanya berapa? 3 kali lipat, bayangkan. Jadi enak kan? Ngaji itu enak makanya. Nah, kalau semua ngajinya kelarang ngantuk kayak begitu dah. Terus fala yambagi lil ulama'i an yusaiduhum ala dzalik bisukuti. Maka kalau seumpama orang awam atau orang-orang pada umumnya, ya. Orang-orang pada umumnya itu menyepelekan tentang ilmu pengetahuan dalam agama, orang-orang awam, orang-orang umum, orang-orang pada umumnya menyepelekan amalan-amalan dalam agama, maka ulama jangan ngebantuin. Dikatakan di sini wal ulama katanya lil ulami an fala yambagi lil ulami an yusaiduhum ala dzalik. Jadi ulama jangan ngebantuin, jangan ngedukung orang-orang pada umumnya yang menyepelekan tentang agama. Jadi kalau ada yang menyepelekan tentang agama jangan didukung. Ini untuk orang awam lah. Kalau ada ulama, ada ustadz nyepelekan untuk urusan agama didukung, jangan. Orang awam aja jangan didukung, apalagi ulamanya. Misalkan ada ustadz siapa lagi penceramah itu kan biasanya yang viral penceramah. Terus ucapan-ucapannya kayak menyepelekan urusan agama. Segala dibawa dengan candaan. Bercanda nggak dilarang. Tapi kalau udah urusan hukum syariat dibawa dengan candaan, ya dibecandain tuh urusan agama tuh, dicepelekan seperti itu, dipermainkan seperti itu, jangan dukung perkara seperti itu. Yang ngomong bukan Anda tuh, lihat. Untuk orang awam aja yang menyepelekan ilmu pengetahuan agama, yang menyepelekan, merendahkan amalan-amalan dalam agama, dalam syariat, kita jangan dukung. Khususnya kita yang memang udah belajar ngaji, udah belajar agama. Apalagi ulamanya kan, apalagi ustadz-ustadznya yang menyepelekan. Nah, kalau yang masih dukung, gimana ceritanya? Nah itu. Orang awamnya bukan udah menyepelekan lagi nanti ujung-ujungnya, ya kan? Jadi wala yang bagi lil ulama yusaiduhum ala dzalik, terhadap perkara tersebut. Satu contoh dukungan itu dengan apa? Bisukuti. Mendukung itu bukan ayo terus, ya kan, sepelekan, bukan.
minimal ya dukungan itu dilakukan dengan cara bisukuti, dia diam. Ente tahu, kita tahu, Allah titipkan ilmu. Terus di hadapan kita ada orang-orang umum, ya orang-orang awam, orang lain lah kalau dibilang, yang kita hadapi, lalu membicarakan suatu ilmu syariat, lalu dia sepelekan. Dan kita diam, padahal kita tahu itu hukumnya apa. Contoh misalkan ada suatu hukum yang diwajibkan, lalu kata nih orang, nggak apa-apa, ya, nggak dikerjain juga nggak apa-apa, disepelekan. Kita tahu bahwa itu kewajiban, terus diam, itu tandanya mendukung. Bayangkan, diem aja nggak mengarahkan, tidak memberitahukan, itu tandanya mendukung. Bisukuti an ta'limihim, ketika dia tidak mengajarkan atau meluruskan. Jadi kalau kita udah tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban, lalu ada orang yang mengatakan nggak apa-apa, ditinggalin juga, nggak apa-apa, nggak dikerjain juga, tandanya kita sedang mendukung apa yang dilakukan mereka. Ya, lah kalau Allah udah titipin ilmu ya jangan diem. Wa irsyadihim, dan juga menunjukkan yang benar, ya. Mengajarkan atau meluruskan. Fa ya'ummul halak wa yu'azzimul bala. Apa dampaknya? Kalau ulama sudah diam, baik. Kalau ulama sudah diam menghadapi orang-orang awam yang menyepelekan ilmu agama, menyepelekan amalan-amalan syariat, apalagi ini ulama-ulamanya yang menyepelekan gitu. Ini orang awamnya aja yang menyepelekan, ulamanya diam, apa dampaknya? Fa ya'ummul halak wa yu'azzimul bala. Maka akan menyebar kehancuran, ya, dan juga apa? Wa yu'azzimul bala, akan semakin besar bencana yang akan Allah turunkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ngeri apa enggak? Ngeri kan? Gimana kan? Kalau semua udah bencana Allah turunkan, lah kena semuanya. Makanya ulama ya kena juga. Kenapa? Ya diem nanti. Coba ente nggak diem. Keburukan-keburukan itu kan akan teratasi semua. Hal-hal yang memang tentang syariat itu akan selalu dilestarikan jadinya. Wa qallama takhtabiru amiyan, katanya. Wa qallama takhtabiru amiyan, katanya, wa aktsarun nas amatan, katanya. Di mana dikatakan sedikit sekali takhtabiru amiyan, katanya, wa aktsarun nas amatan. Untuk mengajarkan, sederhananya begitu. Takhtabir itu untuk mengajarkan, mengarahkan, katanya, amiyan wa aktsarun nas amatan, katanya. Di mana orang-orang udah tahu tapi sedikit sekali yang memberitahukan, maka dengan itu semakin banyak orang-orang yang tidak tahu. Itu karena sedikitnya memberitahu, sedikitnya orang yang meluruskan, saking sedikit orang meluruskan, apalagi kalau seumpama sederhananya begini. Orang udah kalau dibilang membicarakan sebuah kebenaran itu sudah lagi kalau dibilang segan. Paham ya? Entahkah karena ditumben-tumben, entahkah karena dikatakan apaan, sok alim, sok benar, sok suci dan lain sebagainya, lalu mengucapkan kebenaran itu jadi tertahan. Nah, ketika sudah budayanya menjadi seperti itu, apa? Selesai sudah, ya. Semakin banyak orang-orang awam yang memang tidak mengerti tentang agamanya sendiri. Na'udzubillah, ya. Illa wajadtahu jahilan bil wajibati wal muharramat, katanya. Nah, kalau seumpama udah seperti itu terjadi, katanya, tidak akan ada apapun kecuali engkau akan dapatkan jahilan bil wajibati, orang-orang yang memang tidak tahu sama sekali tentang kewajiban. Jadi kalau semakin sedikitnya untuk menjelaskan kepada orang-orang awam, ya secara pada umumnya itu yang dimaksud itu aktsarun nas amatan, illa wajadtahu jahilan bil wajib, kecuali, jadi kalau semakin sedikitnya, apabila semakin tidak ada sesuatu yang terjadi, kecuali engkau akan melihat banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang kewajiban. Wal muharramat, dan juga keharam. Wa bi umuriddin, dan segala sesuatu dengan perkara agama. Allati la yajuzu wa la yasughul jahl bi syai'in minha, yang mana secara agama, secara syariat tidak boleh orang sampai tidak tahu tentang itu semua. Paham ya? Jadi kalau semakin sedikit orang untuk mengarahkan, meluruskan, menegur, ya,
semakin banyak nanti orang-orang yang tidak ngerti kewajibannya apa, keharamannya apa. Ini perkara agama, ini bukan perkara agama. Jadi semakin sedikit orang memahami itu. Padahal di dalam agama tidak boleh, tidak tahu perkara kewajiban bagi dirinya, keharaman bagi dirinya, dan perkara-perkara agama yang memang harus diketahuinya. Ya kan sekarang coba, ya sekarang itu fenomenanya sudah terjadi semakin luas. Kita boleh cobain itu sosial eksperimen, tanyain anak-anak kecilnya, jangan yang dewasanya dulu, yang anak-anak kecilnya aja dulu, yang masa-masanya memang masa-masa harus belajar. Kalau yang gede-gede kan masa-masa kerja. Yang kecil-kecilnya yang harusnya masa-masa belajar, tanyakan tentang agama-agama Islam, hukum-hukum Islam, tanyakan kepada mereka. Lebih banyak di zaman sekarang ini yang tidak mengerti tentang apa atau bagaimana tentang tata cara sholat. Ya, siapa nama-nama nabi-nabinya, siapa nama-nama malaikatnya, ya, apa sebutkan asmaul husna dan lain sebagainya. Banyak anak-anak kecil yang sudah tidak mengerti. Yang tua apalagi sudah, karena udah sibuk dengan kerjanya. Makanya bagaimana, apalagi hukum-hukum sholatnya, tata cara wudhu yang benarnya bagaimana. Budak leutik aya masuk unggal wudhu langsung banjur ya tuh. Iya, udah langsung banjur kelihatan basah, sholat selesai sudah. Karena nggak ada yang ngajarin kan. Kita yang dititipkan ilmu tidak menegur. Tegurnya gimana? Keras ya enggak. Nanti kan ada sebelumnya kan sudah dikasih tahu. Menegur dengan cara halus, pelan-pelan. Ya, sedikit lagi. Wa in lam yujad jahilan bil kulli, katanya. Wa in lam yujad jahilan bil kulli wajada jahilan bil ba'di. Ya. Walaupun engkau tidak melihat kebodohan itu secara menyeluruh, ya. Kalaupun kita tidak dapatkan kebodohan itu, jahil itu secara seluruh ilmu agama, misalkan enggak, pada tahu, iya. Kalau ente nggak pernah ketemu sama orang yang bodoh, benar-benar bodoh dalam urusan ilmu agama, jahil artinya bodoh nih. Seluruhnya ilmu agama nggak tahu dari mulai rukun Islam sampai untuk cara sholat, cara apa segala nggak tahu sama sekali. Belum pernah ketemu yang kayak begitu. Oke, wajada jahilan bil ba'di. Pasti nemuin orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang nggak tahu sebagian yang penting dalam urusan agama. Nah itu mah banyak banget. Yang benar-benar nggak tahu sama sekali ada banyak. Kalau seumpama ngomongin yang nggak tahu sebagian penting nih dalam urusan agama lebih banyak lagi. Karena apa? Karena banyak orang yang memang tidak mementingkan duduknya di pengajian. Ya, gitu. Wa in alima syai'an katanya min dzalik, dan apabila pun katanya mengetahui tentang sesuatu hal dalam perkara agama, wajadta ilmuhu bihi ilman masmu'an katanya min alsinatin nas. Apabila pun memang orang tersebut yang kau dapati tahu tentang ilmu agama katanya, engkau akan bisa mengenali bahwa ilmu yang didapatkan, wajadta ilmahu, engkau akan dapatkan ilmu yang dimilikinya, ilman masmu'an, ilmu yang hanya dia dengar, min alsinatin nas, dari orang lain. Katanya. Ana tahu tuh, katanya begini. Kata siapa? Ya, pokoknya waktu itu ana pernah dengar katanya. Kalaupun orang taunya itu karena hanya katanya. Tidak ada panduannya. Makanya ana pernah bilang, kalaupun memang kita belajar, beritahukan kitab apa yang kita pelajari. Ana waktu itu belajar dari kitab Nashihah Diniyah. Ana waktu itu belajar dari kitab Ibnu Qasim. Ya, Fathul Qarib Al-Mujib. Dikatakan fikih hukumnya seperti ini. Kata siapa? Jangan ngomong kata ustadznya, jangan. Nggak kenal. Ya. Kata ustadz yang mana? Bukan ustadz itu. Wah. Karena nggak kenal nggak akan percaya. Tapi kalau udah rujukannya tepat, itu tandanya ente berilmu. Meluruskannya pun enak. Punya argumennya kuat. Mana? Liatin kitab. Tuh, baca sendiri. Tuh bisa. Makanya di bejaan aku orang. Ya, dalam itu bisa. Iya. Ya itu. Kebanyakan kan zaman sekarang begitu. Katanya hukumnya begini. Katanya benar nggak? Zaman sekarang begitu. Itu. Imam Haddad udah ngasih tahu ini 400 tahun yang lalu. Subhanallah. Setahu-tahunya tuh orang berilmu, punya ilmu, tapi tahunya katanya doang. Nggak ada panduannya. Nggak ada dasarnya. Nggak ada redaksi. Nggak ada sanad sudah. Karena apa? Duduk ngajinya cuma jiping.
Kata bahasa Jakarta begitu, jiping. Tahu mana? Ngaji kuping. Iya, kalau orang bahasa Jakarta begitu ya kan. Datangnya cuma yang penting berkah aja dah. Ya. Selintas-selintas lagi ngobrol kayak lagi apa, lagi ngantuk baru bangun tidur, tiba-tiba dapat sebuah faidah. Padahal itu adalah kutipan faidah, tidak sempurna, beres. Oh, langsung ngangguk-ngangguk. Seakan-akan paham. Pulang, katanya begini-begini. Katanya, karena memang dia tidak ambil secara keseluruhannya. Dia tidak tahu apa yang memang sedang dibahasnya. Nah, itu jiping tuh. Makanya bahasanya di sini nih. Imam Haddad udah menuangkan dalam kitabnya, wajadta ilmuhu bihi ilman masmu'an. Kau akan dapatkan ilmu yang dimiliki orang-orang pada umumnya itu ilman masmu'an, ilmu yang hanya didengar saja. Hanya terdengar saja, bukan didengar. Ya. Ilmu yang hanya terdengar. Ya karena memang cari ilmunya, duduk ngajinya jiping gitu. Nah, jiping di sini disebutin tuh di Imam Kitab Nasaidiniyah. Ini ngaji kuping disebutin. Ilman masmu'an tuh, ngejiping ini. Min alsinatin nas, dari ucapan orang-orang lain. Lau aradta antag Lau aradta antaqlabahu katanya, lahu jahlan fa'alta dzalika bi aisar mu'nah katanya. Li adamil asal wasiha fi ma ya'lamuhu katanya. Dan apabila engkau ingin membalikkan untuk kepadanya, atau kalau dibilang di sini, kalau engkau ingin mengatakan bahwa itu adalah kebodohan, bi aisar mu'nah katanya, fa'alta dzalika bi aisar mu'nah. Engkau bisa melakukan itu dengan mudah sama sekali. Dengan mudah sekali. Jadi kalau kita ingin mengatakan, orang mengatakan hal yang itu katanya, terus kita mau ngomong itu salah, itu mah bodoh namanya. Kalau dibilang sangat mudah. Kenapa? Karena memang tepat, sesuai kata Imam Haddad, kata apa? Li adamil asal wasiha fi ma ya'lamu. Karena tidak ada dasarnya, tidak ada redaksinya apa yang dia ketahui. Paham? Jadi tidak ada redaksi yang memang dia kata wasiha fi ma ya'lamu, dan keabsahan yang dia ketahui. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau seumpama orang yang alim, orang yang udah ngaji, jadi kita nggak nungguin dulu ilmunya banyak, apalagi yang ilmunya banyak, ya. Tapi kita nggak usah nungguin ilmu kita sampai banyak dulu. Kita dapat satu kajian, duduk di pengajian sampai betul-betul paham dengan panduan yang tepat, redaksi yang tepat dari kitab apa, dengan dalil-dalil yang ada, ya, yang disebutkan di dalamnya. Lalu ada di hadapan kita orang-orang yang secara umum, tongkrongan kita lah, ya, kerabat, saudara, dan siapapun itu duduk, lalu menyatakan tentang sesuatu. Kita jangan diam. Kalau kita tahu tentang itu, luruskan, beritahukan dengan cara yang masing-masing. Ya, dengan cara yang terbaik lah, kalau dibilang, dengan cara yang terbaik. Kenapa? Agar nanti tidak terus menyebar, katanya-katanya tuh tidak terus menyebar. Menjaga penyebaran, nah itu tadi. Katanya-katanya tadi, menjaga penyebaran katanya-katanya nih dengan kita menegaskan enggak begitu, ya, begini, kata siapa? Kalau Anda bukan katanya, kalau ente kan katanya-katanya nih. Nah, ini tepatnya itu di kitab misalkan Fathul Qorib dinyatakan, di dalam kitab Bajuri dinyatakan, di kitab Nasaidiniyah dinyatakan, kitabnya itu tepat, paham? Kalimatnya, kalamnya itu tepat, bahasanya bahwa kalau yang kayak begitu-begitu dengan mudah kita memberikan argumen atau mengalahkan, menanggapinya tuh gampang banget kalau yang kayak gitu. Karena argumen nggak ada. Makanya kenapa Anda bilang kalau ngaji itu harus ada panduan. Harus ada jelas nih panduannya. Dengar dari mana nih? Dengar dari kitab, jelas. Lah kalau semua kita ngaji nih rutinan nggak pakai kitab, ngomong aja kemana-mana. Lah, walaupun tepat benar, nanti ente bakal ngomong katanya juga, kan begitu. Misalkan kita nggak pakai kitab, ya, kita ngaji nggak pakai kitab nih, ente datang siapin buku, catat misalkan, tapi Anda nggak pakai kitab, Anda ngomong ngejelasin, Anda ngedengerin ceramah, beres. Ente pulang bakal jawabnya katanya, kata Ustadz aneh, katanya. Bener gak? Karena gak ada panduan. Kalau kita sekarang udah jelas. Makanya Anda bilang, jangan kata Ustadznya. Kata kitab waktu itu ngaji aneh di kitab Nasaidiniyah, Anda dengar ada kalimat ini.
Anak ngaji di kitab Fathul Qorib ada apa? Ketentuan begini. Itu langsung dasar. Ya. Redaksi yang harus diambil. Jelas ya? Jelas ya? Sedikit lagi deh ya. Masih jam berapa nih? Oh, enggak, jam di 9. Nah, dikit lagi ya. 10 ya, dikit lagi nih. Ini secara cepat. Wa yambaghi lil alimi idza ja'ahu man yatlubul ilm katanya. Wa yambaghi lil alimi idza ja'ahu man yatlubul ilm katanya. An yandhura fihi. Dan dianjurkan untuk orang yang alim apabila datang seseorang untuk mencari ilmu atau bertanya tentang ilmu atau sekedar diskusi atau sekedar curhat atau meminta solusi dan lain sebagainya. Untuk orang yang alim, ketika datang orang yang sedang mencari ilmu, bertanya tentang ilmu, ingin berdiskusi tentang ilmu, an yandhura fihi, melihat ke dalam apa kondisinya. Jadi orang alim harus melihat kondisi orang yang bertanya tadi. Fa in kana farighan. Ya, melihat dengan cara apa? Lihat, fa in kana farighan wa muta'ahilan li fahmil ilmi falyamurhu bi qiraatil kutub. Maka kalau seumpama dilihat orang yang datang itu orang yang memang farighan. Farighan itu orang-orang yang memang memiliki kesempatan waktunya luas. Ya, memiliki kesempatan waktu untuk betul-betul belajar. Wa muta'ahilan li fahmil ilmi. Dan memang memiliki kemampuan untuk menangkap ilmu tuh banyak, luas, luar biasa kan itu. Yang memang dia sedang mendedikasikan umurnya atau memang betul-betul sedang mencari ilmu secara fokus, khusus, mutakhassisin fil ilm, ya. Bagaimana? Falyamurhu bi qiraatil kutub. Suruh baca kitabnya, biar dia baca langsung sendiri. Nah, biar dia baca langsung kitabnya. Ana udah suruh, lapar mundur di dia mah. Mundur. Kang Arwin baca ngalieu lah ke Kang Rus nya teh. Kang Rus melihat ke Kang Abang melihat ke Kang Bayhaqi. Wah, udah kayak gocekan bola. Jadi ujung-ujungnya lama langsung baca lah ya teh. Tapi insyaallah di kemudian waktu enggak main lempar-lemparan lagi kan ana udah ingetin kalau disuruh baca tong gempeur. Di sini tempatnya kita salah dibongkar. Kenapa kok salah dibongkar? Untuk diperbaiki. Lah tempat ngaji kan tempat untuk memperbaiki diri. Kan begitu. Lah kalau semua di tempat ngaji aja udah gengsi, ya, gimana kita di luar untuk memperbaiki? Makanya tempat ngaji itu tempat untuk memperbaiki diri. Jangan pernah ada beranggapan ketika ada orang bertanya atau ketika ada di majelis taklim kesalahan seseorang ketika diucapkan, dipertanyakan, ya, untuk diperbaiki, lalu kita tertawakan. Jangan pernah. Ya, jangan pernah. Justru kita harus apresiasi. Ngerti? Kenapa? Karena di situ tempat kita semua untuk memperbaiki diri. Ngerti ya? Terus itu tadi yang pertama, kalau seumpama dia mutakhassis fi talabul ilm. Ya. Kalau memang dia khusus, memang betul-betul suruh baca. Baca dulu. Siap-siap Bang Sul. Iya, harus ya. Wa yakhtasir mana tadi atasnya wa in kana amian sokos gitu dah sok aclog nyata wa in kana amian yaqsudu an yata'allam ma la budda lahu minal ilmi falyulaqinhu. Dan terus kalau seumpama ternyata yang datangnya itu amian, dalam arti amian itu ya bukan mutakhassis, orang umum aja, orang memang dia nggak pernah tahu yang namanya baca kitab gundul atau tentang kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, nggak pernah baca, nggak paham juga artinya apa dan lain sebagainya, nggak bisa bacanya. Itu orang-orang pada umumnya. Bagaimana? Orang awam yang memang datang bermaksud apa? Yaksidu katanya. An yata'allama ma la budda lahu. Dia hanya ingin tahu tentang suatu perkara yang memang perlu dilakukan atau sebagai kebutuhan minal ilmi, dari pengetahuan-pengetahuan yang dia inginkan. Falyulakinhu, caranya jangan paksakan untuk membaca, ya. Jangan paksa untuk membaca. Justru apa? Falyulakinhu, ditalkin aja. Bacakan dulu redaksinya, bacakan redaksinya lalu jelaskan. Ya, bacakan redaksinya lalu jelaskan. Kalau Anda sering ulang-ulang begitu biar nerap aja. Sebenarnya kalau sekali pengennya sih sekali aneh, pengennya cuma sekali.
Cuma ana suka takut. Ana ngejelasin itu pengennya sekali jadi biar banyak, Bib. Kalau ngejelasin pengennya ana sendiri tuh ngejelasin sekali aja dah, sekali panjang jelasin selesai dah. Biar banyak pengennya. Cuma ana suka takut apa? Suka takut kalau seumpama ada yang kelewat, Bib. Yang kadang-kadang kan lagi ngolah atau lagi mikirin apalah terus kelewat, Bib. Nah, ini yang ana suka takut nih. Makanya kalau diulang kan walaupun tadi ketinggalan, karena diulang bisa dapat gitu. Nah, tanggung jawab soalnya ini. Nah tadi falyulakinhu dzalika talqinan, ya dengan talqin aja. Bacakan lalu jelaskan. Bacakan lalu jelaskan. Wal yu'allimhu wa yufahhimhu. Ajarkan dan arahkan dia sampai betul-betul paham. Makanya kenapa anak ulang-ulang? Nih dasarnya. Imam Haddad udah kasih tahu. Kalau butuh diulang-ulang, kalau ada masih muka-muka yang tidak memahami, misalkan. Bukan suudon, bukan. Ya kan kelihatan. Orang-orang paham kan agak kerut-kerutan dikit gitu. Oh, berarti benar-benar ngedengerin itu fokus gitu kan. Kalau orang-orang yang tidak paham tuh kayak kosong. Pandangan kosong. Entah apa ya kan. Entah siapa yang salah ya. Entah apa yang dipikirkannya. Jadi kelihatan ente atau kalau dibilang antum tahu lantar. Dan aneh yakin juga antum tuh orang-orang yang sering ketemu orang lain ya. Orang lapangan lah antum juga. Jadi tahu orang bener-bener denger apa kagak denger tuh ente tahu dah. Bener kan? Bener kan? Paham kan? Jadi kalau ada yang kiranya masih kosong pandangannya maka ulangi lagi. Paham? Jadi kalau kena tegur itu jangan kaget, jangan ulang lagi. Jangan. Memang itu hanya demi biar paham aja. Karena diarahkannya wa yu'allimhu wa yufahim wa yufahim. Wa yakhtasar lahul amr katanya. Wa yakhtasar lahul amr katanya. Dan singkat-singkat saja. Singkat-singkat. Maksudnya singkat-singkat itu sederhanakan. Ya. Jadi menjelaskan itu sederhanakan. Sederhana tapi sampai paham. Maksud yakhtasar ini ya memberikan kesederhanaan dalam menjelaskan itu tapi sampai paham, jangan disederhanakan, disingkat. Paduli nu penting mah urang geus jelaskeun paham-paham teu kumaha maneh. Ya, jangan. Sampai paham wa yakhtasar lahu al-amr perkara. Wala yatulu alaihi bi qiraatil kutub dan jangan terlalu panjang membaca kitab allati asahu la yafhamuha yang sekiranya nanti ujung-ujungnya enggak paham. Makanya Anda kalau udah ngelihat wajah-wajah mengeluh sudah terlalu panjang, wallahu alam. Kalau sudah terlalu panjang, wallahu alam. Karena udah ada yang garuk-garuk belakang, ya kan? Ada udah ngelihat begini, udah gelisah aja dah. Jadi kalau udah kelihatan begitu, udah deh buru-buru, wallahu alam. Ini dikit lagi nih, karena satu baris lagi aja, nanggung. Pengen wallahu alam nih, tapi satu baris lagi tungguin ya. Tenang aja, tenang. Jadi Imam Haddad ngasih tahu nih di kitab ini di Nasoidin ini dikasih tahu kalau udah ngelihat nih orang udah gelisah, nih kayak kepanjangan, udah gelagatnya nanti tahu sendiri dah, kayak begitu dah, pelaku kita nih ya, pelaku udah gelas, jadi saya udah pasti tahu dah. Makanya jangan terlalu panjang baca kitabnya, jangan terlalu panjang. Allati asahu yang mana kalau kepanjangan nanti kita tahu nih. Dia justru nggak bakal paham karena apa? Pikirannya udah apaan? Pikirannya ngopi, ya kan? Pikirannya udah apaan? Lapar atau pikirannya apaan lagi udah? Balik dan lain sebagainya. Ya, karena memang nggak paham karena yang dipikirkan bukan lagi ilmu nantinya. Walayafroglaha dan dia tidak lagi ada waktu. Walayahtajul aktsar ma fiha, dia tidak membutuhkan lebih dari apa yang sudah dia dengar. Kalau sudah cukup sudah, jangan terus tambahin. Olab. Cek Sunda nama olab. Kalau udah cukup jangan tambah. Cukup hari ini segitu. Untuk nanti diproses di hari itu atau besoknya diproses lagi yang tadi yang dia dapatkan. Kalau banyak-banyak, ya Allah, yang dia ingat cuma satu. Ya udah kasih satu aja gitu. Dikasih 100 yang ingat 10. Misalkan 10%-nya doang. Ya ngapain dikasih 100%? Kasih 10%. Biar 90%-nya dia olah, dia rasa. Dia pikirkan, dia tafakurkan. Kan begitu. 90% bertafakur, ngaji diri bahasanya. 10% ngaji ilmu.
Cukup sudah. Dikasih 100%, dibuang 90%. Percuma nantinya. Benar nggak? Nah itu. Terus dikatakan terakhir, fa inna hajatal ammah minal ilmi laisat syai'an katsiran, karena kebutuhan orang awam itu untuk urusan agama nih, ya, untuk ilmu agama tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Paling dia tanya, kalau Ana pengen ngejual, tapi Ana nggak ngomong nih kekurangannya ada rada robek begini, Ana tutupin aja, boleh apa enggak sih? Kayak gitu-gitu doang orang awam. Orang-orang awam tuh kayak begitu. Jangan dong, tipu-tipu namanya itu. Haram juga nanti, ente jualnya nggak boleh. Orang ngerasa ketipu, udah gitu hasilnya ente bakal haram. Jelas. Itu orang awam tuh butuhnya kayak begitu-begitu. Terus kalau semua nanyanya misalkan, kalau semua ada baju nih, baju kena darah. Anda pengen langsung sholat. Atau baju kecipratan di jalan ini. Ya, Anda pengen langsung sholat. Kira-kira boleh apa enggak? Yang kayak begitu-begitu. Dijelasin langsung. Bajunya baju apa dulu. Warnanya warna apa dulu. Udah cara nyucinya waktu awalnya bagaimana. Dan lain sebagainya. Habis itu kehujanan bagaimana. Dijelasin sampai detail. Kesimpulannya naon bos. Ya deh. Menang atau ente. Ya deh. Menangnya nggak saya tahu ya dah. Orang mah bisa mikir. Orang awam tuh kebanyakan begitu. Hanya ingin tahu hasilnya saja. Walaupun ulama fikih harus kasih tahu sedikitnya. Kalau kita di sini, ini kan tadi dibilang kalau lagi duduk bersama orang-orang awam. Duduk di tongkrongan, bukan di majelis taklim. Lah kalau di majelis taklim ya memang butuh, harus. Apalagi kalau aneh di sini, aneh pengen, kalau dibilang bukan berkeinginan mencetak, aneh berharap antum menjadi ulama-ulama Allah, ya kan? Ulama-ulama di kemudian hari yang memang nanti ketika duduk ini jangan tiba-tiba langsung didetail seperti kita ngaji, jangan ya. Aneh cuma pengen memberi arahan di mana kita harus tahu seluk-beluk tentang hukum, seluk-beluk tentang tasawuf, seluk-beluk tentang apapun dalam ilmu syariat, sehingga kita tidak lagi meremehkannya. Dan ketika kita duduk bukan seperti ini, ya, duduk sewajarnya aja, kebutuhan orang awam aja apa, sehingga mereka nyaman untuk bertanya. Jangan tiba-tiba kita bertanya, apa orang bertanya, orang awamnya kita jelaskan secara kemana-mana. Lihat, ya tuh, kurang. Orang awam di luar, kalau udah datang ke sini pengen ngaji, udah siap-siap mikir. Kalau udah pengen ngaji berarti siap mikir. Karena ini tempatnya, wadahnya. Ya enggak? Nggak bisa mikir pelan-pelan. Ya enggak? Dikatakan apa? Di dalam hadis kan dikatakan hadis qudsi nih. Ana inda munkasarati qulubi abdi, atau inda munkasarati qulubihim, ya. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, aku akan lebih dekat, ya, atau aku akan berada lebih dekat dengan orang-orang atau hambaku yang hatinya sedang hancur. Ya, di dalam kitab Bughi Mustarsyidin itu dijelaskan bahwa hancurnya hati orang yang sedang duduk mencari ilmu ketika dia sulit memahami apa yang sedang dijelaskan. Orang yang kalau pengen tahu tentang suatu ilmu pengetahuan, duduk belajar, tapi nggak paham-paham, hancur hatinya pasti. Bagaimana? Dia akan berpikir, kok nggak paham-paham ya, apa yang ngejelasinnya, apa ananya, apa pengetahuan aneh yang kurang untuk wawasan menangkapnya, mensinkronkannya. Ya Allah, nah, itu sedang hancur hatinya. Kata para ulama, duduk diam, paham ataupun belum paham. Bukan ngomong tidak paham, tapi paham ataupun belum paham. Duduk diam, dengarkan. Karena kita tidak tahu ada rahasia futuh yang akan Allah berikan bukan sekarang, tapi nanti ketika bubar dari pengajian, tiba-tiba Allah buka tuh. Apa yang waktu itu kau dengar, Allah buka, bahkan Allah lebihkan dari ilmu pengetahuan yang ada. Subhanallah. Bisa jadi laduni kalau kita sabar, duduk, diam, mendengarkan. Karena apa? Ada kedekatan Allah ketika hambanya itu sedang berusaha memproses ilmu pengetahuan. Nah, kan luar biasa kan? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat dunia akhiratnya walaupun sedikit tapi manfaatnya banyak. Mudah-mudahan ada Allah tambahkan ilmu futuh, ya, ilmu laduni kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Enggak ada? Paham tum? Alhamdulillah kalau gitu. Karena memang waktu sudah jam 11 yang tadi. Masih jam 10 lebih 20.